Oke, selamat siang kepada Bu Santi dan teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Kusuma dengan NIM 215314125. Nama saya Aryo Fabanua dengan NIM 2153141126. Nama saya Franciscus Riki Hendarto dengan NIM 2153141127. Nama saya Joseph Daniel Simatupang dengan NIM 2153141133. Nama saya Kelvin Ryan Marcelino Christy dengan NIM 2153141143. Nah, di sini kami dari kelompok 4 membuat suatu proyek dengan tema antrian pada sebuah bank. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ariova. Silakan kepada Ariova. Baik. Di sini kita memilih materi yaitu queue dan double head linked list disertai search object. Untuk judul proyek kali ini kita adalah sebuah program untuk mengambil antrian pada sebuah bank, di mana program ini akan melakukan penambahan data pada QU dilakukan dengan menambahkan elemen pada antrian paling belakang. Begitu juga dengan penghapusan data pada QU dilakukan dengan mengambil antrian paling depan. Lebih singkatnya, program ini akan menyimpan data antrian yang sudah terdaftar sebelumnya pada teller dan CS. Kemudian proses the queue dilakukan ketika kita mengambil sebuah nomor antrian baru. Kemudian dicek dan nomor antrian yang baru tadi terdaftar di urutan terakhir. Nah, ketika melakukan proses antrian, nomor antrian yang pertama akan dihapus, begitupun seterusnya. Nah, oke, itu tadi penjelasan singkat tentang program atau project yang kita buat. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa kelas yang ada pada project kita. Yang pertama adalah ada kelas antrian yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Joseph. Silakan kepada Joseph. Oke, baik, terima kasih. Di sini kami membuat sebuah kelas antrian, di mana kelas antrian ini digunakan untuk menginput data customer yang akan mengambil nomor antrian. Kelas antrian memiliki atribut nomor ID, nama, dan keperluan, serta memiliki beberapa metode seperti yang terlihat pada program yang sudah kami buat. Boleh scroll sampai ke bawah. Oke, selanjutnya ada kelas kelas double head linked list. Dalam kelas double head linked list terdapat kelas node. Kelas node terdiri dari atribut next, pref, dan data. Kelas node digunakan sebagai pointer untuk proyek kami ini. Nah, yang selanjutnya dalam program kita ada kelas MyUniqueQuery yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kelvin. Silakan kepada Kelvin. Ya, baik, terima kasih. Jadi kelas MyUniqueU, kelas ini digunakan untuk memasukkan customer yang telah mengambil atau menginput nomor ID ke dalam antrian. Kelas ini memiliki atribut UniqueU, UniQ dengan tipe data double headed linked list dan beberapa metode yang terlihat seperti pada program di bawah ini. Mungkin bisa di-scroll secara pelan ke bawah. Nah, yang selanjutnya dalam proyek kita ada sebuah G-frame yang bernama tampilan awal yang akan dijelaskan oleh Kelvin. Ya, jadi ini merupakan tampilan G-frame tampilan awal. G-frame tampilan awal ini digunakan sebagai interface pertama atau tampilan awal ketika kita akan membuka sistem aplikasi dari layanan bank yang telah kami buat ini. Dan yang selanjutnya yaitu ada JDialog aplikasi bank yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ricky. Baik, terima kasih. Untuk JDialog aplikasi bank,
JDialog ini akan menampilkan form yang berisi tabel antrian teller dan customer service yang telah ditambahkan sebelumnya. Dan pada JDialog ini berisi menu untuk menambah antrian, proses antrian, refresh antrian, dan help. Dan secara umum untuk menampilkan antrian yang sudah ditambahkan, baru ditambahkan, dan proses antrian. Nah, berikut ini source code dari JDialog aplikasi bank. Bisa scroll ke bawah. Ya, terima kasih. Nah, oke, itu tadi JDialog dari aplikasi bank. Yang selanjutnya adalah JDialog antrian yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ariova. Baik, di sini kita punya JDialog data antrian. JDialog ini digunakan untuk menambah antrian pada teller atau customer service dan dilengkapi dengan pilihan prioritas yang akan memprioritaskan antrian tersebut untuk diproses lebih awal. Berikut adalah source code dari JDialog data antrian. Nah, oke, itu tadi beberapa kelas atau JFrame ataupun JDialog yang digunakan dalam proyek kita. Nah, yang selanjutnya saya akan menemukan hasil dari proyek yang telah kami buat. Nah, ini adalah tampilan awal dari proyek kita. Yang pertama, saya akan menekan tombol antrian. Kita akan masuk ke JDialog aplikasi antrian bank. Dan di sini saya selanjutnya akan menekan button help. Akan muncul message seperti ini, yaitu semua data berhasil ditambahkan. Yang selanjutnya saya akan menekan atau mengklik button refresh antrian pada teller. Nah, di sini telah masuk data antrian yang sudah ditambahkan sebelumnya. Yang selanjutnya saya akan menekan tambah antrian, button tambah antrian. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada suruhan untuk menginputkan nomor antrian. Atau di sini fungsinya itu menambah antrian yang baru. Misalkan 007 nama Jainuddin, keperluan membayar uang kuliah. Dan di sini ada radio button untuk memilih teller atau customer service, tapi ini yang pertama saya akan memilih teller. Kita tambah antrian. Nah, akan muncul message seperti ini, yaitu yang berisi antrian teller sudah ditambah. Oke, kita clear. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi antrian bank. Di sini kita refresh. Nah, antrian yang baru atau yang kita tambahkan tadi akan ada pada urutan terakhir. Dan yang selanjutnya saya akan menambahkan lagi atau menekan tombol tambah antrian. Misalkan 008 nama Saiful, kemudian keperluan menabung. Di sini saya memilih teller dan di sini saya akan memilih prioritas. Terus kemudian menekan tambah antrian. Oke, kita kembali lagi, kita refresh antrian. Nah, bedanya tadi ketika kita memilih checkbox yaitu prioritas, maka nomor antrian 008 dengan nama Saiful akan ada pada urutan nomor 2. Ini dikarenakan tadi kita memilih prioritas. Nah, yang selanjutnya saya akan menekan tombol proses antrian. Nah, tadi nomor antrian 001 telah diproses dan akan hilang pada tabel antrian. Dan kita proses sampai habis. Nah, di sini akan menunjukkan warning message, yaitu antrian teller sudah kosong. Yang selanjutnya kita akan ke tabel antrian customer service. Di sini yang pertama saya akan menekan tombol refresh antrian. Nah, ini adalah antrian yang sudah ditambahkan sebelumnya. Kemudian di sini saya akan menekan tambah antrian. Misalkan di sini saya akan menginputkan nomor antrian yang sama dengan
tabel yang sudah ada sebelumnya, yaitu 001. Kemudian namanya Jai. Keperluannya yaitu membuka pin. Nah, di sini kita milih customer service dan lihat yang terjadi ketika saya mengklik tambah antrian. Nah, ada warning message yaitu nomor antrian sudah dipakai. Jadi nomor antrian ini tidak boleh sama dengan tabel antrian yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi nomor antrian yang sama itu kita tidak bisa untuk memakainya. Jadi di sini saya akan mencobanya untuk menginputkan nomor antrian yang beda. Misalkan 005, namanya Saiful. Kemudian keperluannya membuka tabungan. Saya pilih customer service. Nah, di sini baru bisa untuk ditambahkan ke tabel antrian. Dan di sini munculkan message yaitu yang berisi antrian CS sudah ditambah. Oke, kita clear, kita kembali. Dan di sini saya akan menekan tombol refresh antrian. Nah, data atau nomor antrian yang tadi kita tambahkan akan muncul di urutan terakhir. Saya akan kembali menekan tombol tambah antrian. Kemudian saya akan memasukkan nomor antrian yang berbeda. Namanya Joseph. Kemudian keperluannya itu menutup pin misalkan. Nah, di sini saya tidak memilih teller ataupun customer service. Saya langsung ke tombol tambah antrian. Nah, akan munculkan warning message seperti ini. Anda harus memilih teller atau CS. Oke, di sini saya akan memilih teller, kemudian prioritas tambah antrian. Nah, di sini baru bisa. Kemudian saya akan menekan tombol refresh antrian. Nah, data yang tadi ditambahkan ada di sini. Ada di urutan nomor 2 dikarenakan tadi kita memilih prioritas. Dan di sini saya akan menekan tombol proses antrian dan inilah hasilnya. Nah, antrian yang tadi yang paling atas itu akan diproses dan hilang dari tabel ini. Dan kita proses sampai akhir, sampai tabelnya kosong. Kemudian saya klik lagi dan akan muncul warning message seperti ini, yaitu antrian customer service kosong. Oke. Nah, itu tadi hasil demo dari program yang kita buat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvin. Ya, jadi kesimpulan dari program kelompok kami ini yaitu menerapkan FIFO, first in, first out, di mana data yang pertama masuk akan pertama keluar. Program ini juga telah kami modifikasi dan tambahkan beberapa fitur detailing seperti yang ada dalam antrian pada umumnya, di mana nomor antrian sama tidak diperbolehkan, dan untuk kejelasan antrian seperti CS maupun teller harus ada atau dipilih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.